Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah atau panduan penggunaan platform pembelajaran SMK 4 Garut. Ini merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di SMK 4 Garut, khususnya menjadi sarana penunjang pembelajaran. Ini menjadi tujuan SMK PK, Pusat Keunggulan. Oke, langsung saja kita memulai bagaimana kalau kita bertindak sebagai guru atau instruktur untuk menjalankan atau mengoperasikan aplikasi platform pembelajaran ini. Nah, langkah pertama kita buka pastinya browser ya. Mau pakai Google Chrome, mau itu pakai Mozilla ataupun itu pakai yang lainnya. Nah, kita masukkan alamatnya https://www.smkn4garut.sch.id e-learning. Nah, setelah itu klik enter. Nah, ini tunggu sampai muncul. Nah, ini tampilan platform pembelajaran. Nah, apabila Bapak Ibu belum mempunyai akun, maka disyaratkan untuk login atau register. Nah, kalau misalkan sudah punya, tinggal login saja dengan mengisi username dan password. Nah, apabila belum, tinggal mengisi register. Klik menu register. Nah, di sini ini ada register sebagai siswa atau sebagai pengajar. Nah, kita akan coba bagaimana posisi sebagai pengajar. Contoh, kita masukkan NIP. Nah, di sini bisa dimasukkan NIP atau NIK ya. Contoh, masukkan NIP-nya 1234987. Contoh. Namanya Mulyana SPD. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, tempat lahirnya contoh Garut, tanggalnya 14 bulan April tahun contoh 90 ya. Alamatnya silakan ketikkan alamat lengkapnya, contoh Karangpawitan Garut. Nah, username ini diisi dengan username atau alamat email yang Bapak Ibu miliki. Nah, saya sarankan ini adalah alamat email yang digunakan di Davodik ya, atau biasa Bapak Ibu digunakan di Irapot. Contoh, di Irapot saya menggunakan alamat email mulyana@gmail.com. Nah, itu. Nah, passwordnya silakan Bapak Ibu buat sendiri, bebas ya. Mau apakah itu tanggal lahir, usahakan jangan tanggal lahir ya. Contoh 12345. Ulangi passwordnya 12345. Oke. Setelah diisi, pastikan dicek lagi dari NIP atau NIK, nama lengkapnya, kemudian tempat tanggal lahir, username, password ya. Pastikan passwordnya itu sesuai ya. Setelah itu klik register. Nah, di sini ada pemberitahuan registrasi sebagai pengajar berhasil. Silakan klik login. Nah, klik aja di sini. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, kita masukkan dengan nama yang tadi daftarkan oleh Bapak Ibu. Contoh mulyana@gmail.com. Pastikan ini sama dengan username atau email yang didaftarkan di Dapodik atau Irapot 12345. Klik login. Oke, ini tampilannya ya. Tampilannya di sini ada berbagai macam fitur ya. Mulai dari beranda, kemudian pengumuman, pesan, bisa mengisi jadwal pelajaran,
bisa mengisi tugas, apakah itu PG, esai, ataupun tugas yang harus dikumpulkan. Kemudian materi pembelajaran, apakah materi tertulis ataupun materi berupa file. Kemudian ada komentar-komentar dari materi itu sendiri. Bahkan di sini ada link ya untuk memudahkan Bapak Ibu untuk koneksi ke iRaport ya, kemudian ke aplikasi ujian ya, nah ini iRaport ya. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan saja. Nah ini aplikasi ujian, dan biasa ini aplikasi ujian yang sering digunakan ketika PTS atau PAT ya. Kemudian jurnal mengajar. Nah di sini kemudian ada jadwal pelaksanaan pembelajaran. Ini jadwalnya. Kemudian ada juga buku ya. Jadi buku-buku yang nanti siapa tahu akan jadi referensi ya, akan jadi referensi. Nah ini, nah, ini ya jurnal pembelajaran ya. Kemudian buku-buku sampai ke kalender pendidikan. Nah, ini kalender pendidikan, nanti bisa dilihat di sini agenda pembelajarannya sampai kapan, kemudian kapan hari libur, kapan minggu efektif, dan kapan itu kita kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian di sini ada SKBM. Nah, pastinya ini SKBM dibuat selama Bapak Ibu mengajar ya. Nah, ini SKBM. Kalau dibutuhkan silakan di-download saja. Oke, kita mulai saja. Mulai dari bagaimana cara contoh kita buat pengumuman kepada siswa ya. Kita buat contoh ini adalah selamat mengikuti pelatihan platform pembelajaran ya. Tanggal tampilnya kita isi contoh sekarang tanggal 8 ya, 8 November. Ini contoh 3 hari ya, sampai besok, sampai 3 hari ke depan ya. Nah di sini isikan saya di SMK Negeri 4 Garut. Nah di sini ya, ini mau ditampil di siswa atau enggak? Contoh hanya ditampilkan di pengajar saja, atau di siswa juga boleh ya, boleh tampil di siswa. Di pengajar tampil gak? Contoh tidak ya. Berarti kalau tidak, berarti ya tidak ya, simpan. Nah ini, nah biasanya pengumuman ini dibuat oleh pemangku kebijakan. Contoh oleh kurikulum, atau bagian sarana, atau bagian hubin, ataupun bagian administrasi. Ini biasanya ini mengumumkan kepada guru, kepada seluruh guru, ataupun kepada peserta didik. Oke, itu. Kemudian pesan. Nah ini bisa kirim pesan. Contoh kirim pesan ke Pak Agus ya, Pak Agus Mulyana. Nah ini Pak Agus Mulyana. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Nah, jadi saya sebagai Mulyana mengirim pesan ke Pak Agus ya. Kirim. Oke, ini belum, kita tunggu. Nah, setelah itu ada menu jadwal. Nah, jadwal ini biasanya diatur sesuai dengan kita ya. Kita mengajar contoh di kelas 11 MM. Nah, ini mata pelajaran apa ini? Ya. Nah, ini sebenarnya ini mau dimasukkan mangga, enggak juga gak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah di close aja atau disimpan. Ya. Nah, kita mulai ke bagaimana cara menambahkan materi tugas nanti ya. Nah, contoh, pastikan sebelumnya Bapak Ibu harus menyiapkan materi pembelajarannya. Nah, ini contoh, ini materi pertemuan 1 ya, materi pertemuan 1. Kita buka. Nah, ini materi pertemuan 1 tentang COVID ya. Nah, kita tambahkan materi secara tertulis saja dulu.
contoh ini materinya apa? Materinya di sini apa ya? Nah, ini gejala atau seputar COVID-19. Nah, itu. Mata pelajarannya contoh apa ya? Contoh PJOK aja ya. Mana sih PJOK? Nah, contoh mau Bapak Ibu mengampu mata pelajaran PJOK. Nah, ini pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, ini akan ditujukan ke kelas apa? Ya, ini udah masuk ya. Contoh, kalau klik 11 mm, maka secara otomatis untuk kelas 11 mm 1, 11 mm 2, 3, 4 itu udah terkirim. Jadi Bapak Ibu tidak harus membuatkan materinya tiap kelas, cukup satu kali ya, menambahkan itu akan mengirim ke semua kelas. Materinya kebetulan kalau penjas itu bisa bisa sama, kemudian kimia analis juga sama, bisa ya, bisa juga. Nah, kebetulan saya hanya di multimedia saja, berarti 11 mm saja. Ini mengcover seluruh kelas multimedia A, B, C, dan D. Nah, ini materinya tinggal kopikan saja. Nah, ini contoh. Sini aja ya, copy paste aja. Nah, gitu. Kemudian ini copy. Nah, terus kopikan ke bawah lah, semua kita kopikan. Nah, materi pertemuan pertama kita kopikan. Nah, setelah itu simpan, atau mau kita preview dulu silakan. Nah, preview dulu. Nah, di preview. Setelah itu kita simpan dan terbitkan. Nah, ini udah menyimpan ya. Di sini ada berhasil disimpan dan diterbitkan. Kita kembali saja. Nah, ini udah terbit ya. Jadi jika diklik detail itu materinya udah. Nah, ini artikel ini atau materi ini nanti bisa dilihat oleh peserta didik. Nah, itu bagaimana cara menambahkan materi. Nah, contoh di sini saya akan mengedit lagi, akan menambahkan video bagaimana. Nah, itu gampang ya. Di sini ada ya. Di sini ada mana sih? YouTube ya. Nah, di sini contoh ada. Nah, tambahin video, tambahkan mau gambar juga silakan. Mau gambar tinggal di browse saja ya. Kalau mau gambar ya, tinggal di drag and drop ke sini. Nah, mau detailing juga silakan gambarnya ya, terserah ya. Nah, kita akan menampilkan dari YouTube ya. Nah, ini aja alamatnya. Contoh di sini YouTube. Pencegahan virus corona. Nah, ini kita akan ambil. Nah, ini ada alamatnya. Kita kopikan, kemudian paste di sini. Nah, ukurannya berapa? Mau start otomatis gak? Kalau enggak ya tinggal klik OK. Nah, ini udah masuk ya. Di sini video infografis pencegahan COVID. Oke. Nah, kita buat ya, sama seperti kita di Word ya. Update. Nah, kita lihat di detail. Nah, ini udah ya. Jadi oke. Nah, setelah itu kita bagaimana cara menambahkan, contoh kita file ya. Kalau buku, bentuknya buku ataupun video
ataupun yang lain bisa ditambahkan di sini. Nah, ini di sini kalau untuk video saya sarankan tidak ya, karena video itu udah diupload di YouTube ya. Nah, contoh di sini kita ada materi ya. Ini materi bukunya. Materi bukunya di sini adalah pengendalian COVID. Nah, ini bukunya. Nah, COVID. Tadi mata pelajarannya PJOK kelas 11. Pilih filenya, simpannya di mana tadi. Nah, ini di bukunya. Setelah itu simpan dan terbitkan. Nah, tunggu sampai proses upload selesai. Nah, setelah itu kalau misalkan udah, ini ada tulisan simpan dan berhasil diterbitkan. Nah, kita kembali, kita coba cek ini di detail. Oh maaf, ini ya di detail. Nah, ini jadi siswa itu bisa mendownload file ini. Nah, ini bisa mendownload buku yang Bapak Ibu berikan ya, buku. Nah, ini bisa. Nah, ini ya, ini. Jadi ini siswa itu bisa mendownload. Nah, setelah itu Bapak Ibu bagaimana kalau memasukkan tugas atau asesmen atau evaluasi. Nah, di sini ada kita tambah tugas, bentuknya PG, kemudian bentuknya esai, dan juga upload ya. Contoh kita akan coba ketiga-tiganya. Nah, pastikan Bapak Ibu itu harus menyediakan soalnya terlebih dahulu. Contoh kita PG dulu ya. Nah, ini contoh 1, tugas pilihan ganda. Nah, ini latihan pertemuan ke-1 seputar COVID ya. Mata pelajarannya tadi kan PJOK ya, PJOK. Nah, ini kelasnya tinggal pilih apakah mau diaktifkan kelas A saja ataupun semua kelas seperti yang tadi materi yang diberikan. Kalau misalkan semua kelas tinggal centang saja. Tapi kalau misalkan hanya kelas 1 saja, MM1 saja, tinggal klik aja 11 MM1. Seperti itu. Nah, dimasukkan di sini. Silakan kerjakan soal berikut dengan tepat aja, dengan tepat. Nah, waktunya berapa menit? Contoh 60 ya, 60. Nah, setelah itu klik simpan ya, simpan. Nah, itu. Nah, ini udah tersimpan. Baru kita menambahkan pertanyaannya ya. Kalau tadi kan judul soalnya. Sekarang bagaimana cara menambahkan pertanyaan? Klik tambahkan pertanyaan. Pastikan ini tinggal di copy saja. Tinggal di copy. Nah, simpan. Nah, udah berhasil ya. Berhasil simpan. Nah, di sini tambahkan pilihan. Kalau tadi kan pertanyaan ya, tambahkan pilihan. Nah, di sini klik A. A itu apa? Di sini ada COVID. Nah, simpan. Nah, udah tersimpan. Tambahkan pilihan lagi. Option B-nya pandemi, simpan. Kemudian tambahkan pilihannya lagi buat untuk C-nya. C-nya contoh. Nah, simpan. Sekarang tambahkan pilihan buat D-nya. D-nya. D di sini endemi. Simpan. Oke, kalau sudah itu tinggal close saja. Kalau Bapak Ibu ada video, ada gambar, tinggal tambahkan aja di sini ya. Tinggal tambahkan ini gambar, kemudian ini suara ataupun ini video dan lain-lain, bisa tambahkan di sini ya. Bisa menyesuaikan format, ada yang garis bawah dan lain-lain, itu bisa diatur di sini. Nah, kalau sudah tinggal di close. Nah, ini udah. Nah, kita tentukan apa sih jawabannya.
Nah, contoh ini jawabannya adalah pandemi. Centang aja, jadikan kunci jawaban. Nah, ini akan jadi seperti ini. Nah, kalau kedua bagaimana? Tinggal tambahkan saja, tambahkan pertanyaan. Tinggal kopikan saja. Kopikan. Nah, kemudian ini untuk simpan dulu ya. Nah, tambahkan pilihan sekarang. Untuk A, Shanghai. Untuk B, tambahkan dulu ya. Untuk B, simpan. Tambahkan pilihan lagi untuk C. Simpan. Tambahkan pilihan lagi untuk D. Ya, ini sampai bisa diatur sampai option E ya, Bapak Ibu. Simpan. Nah, setelah itu di kelas paling bawah. Nah, ini udah ada 2 ya. Nah, tinggal pilih. Nah, ini apa jawabannya? Wuhan contohnya. Centang Wuhan. Oke, seperti itu. Setelah itu terbitkan ya, terbitkan. Nah, coba dicek di tugasnya. Ini ada tulisan ya, kalau misalkan terbit ditutup itu soal itu tidak akan bisa dikerjakan oleh siswa ya. Setelah itu bagaimana cara menambahkan soal esai. Nah, esai. Nah, ini pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan soalnya. Soal esai ya. Nah, ini ya. Contoh pertanyaannya. Soal latihan seputar COVID. Maaf. Nah, ini mata pelajarannya PJOK. Mana sih PJOK? Kelasnya. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, bisa ditujukan ke kelas apa ya. Soalnya biasa saja. Hari ini untuk ujiannya kelas MM1 saja, MM keduanya besok, bisa saja gitu ya. Atau bisa diaktifkan terlebih dahulu, nanti di ujiannya diaktifkan atau ditutup, bisa diatur. Terserah Bapak Ibu ya. Silahkan kerjakan soal berikut. Nah, contoh waktunya durasinya 10 menit ini ya. Simpan. Nah, tambahkan seperti yang tadi pertanyaan. Nah, simpan. Nah, pertanyaan 1 ya. Nah, kemudian yang kedua ya, mau nambahkan pertanyaan juga silakan, paste, simpan. Kemudian ketiga, tambahkan pertanyaan, simpan. Oke, tinggal close paling bawah nih, ada 3 pertanyaan. Nah, ini sudah selesai tugas materi. Oh iya, satu lagi ya, mohon maaf ya, tugas upload. Nah, contoh Bapak Ibu adalah menugaskan kepada peserta didik itu membuat makalah. Jadi tugas makalah seputar COVID ya. Mata pelajarannya tadi PJOK ya, untuk kelas 11 MM1, 11 MM2 dan lain-lainnya. Silahkan kerjakan soal berikut ini dengan tepat. Nah, setelah itu, nah ini yang tepat. Instruksinya di sini. Simpan dulu aja. Nah, sebentar. Edit dulu ya. Silahkan ganti ya, mohon maaf ya, buat makalah seputar COVID-19. Udah update ini soalnya. Nanti di sini ada ya, tinggal diterbitkan saja. Terbitkan, ini terbitkan. Nah, kalau mau ditutup ya tutup aja. Jadi siswa itu tidak bisa mengerjakan kalau ditutup.
ya, terbitkan ya. Mau diedit silakan, pilih kelasnya ya, kita kembali ya, terbitkan. Kita sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.